Hi Tiners, welcome back to Titik Nol English Course YouTube channel with me Puput. Hi, how are you? Don't you realize that nowadays we use English more and more often? Tapi nggak cuma di pelajaran doang. Kita bahkan menggunakan bahasa Inggris di teknologi atau enggak di sosial media saat kita melakukan perbincangan santai. Nah, kenapa sih kok bisa gitu? Penasaran nggak kenapa alasannya? Jadi di video kali ini kita akan membahas hal-hal tersebut. Kenapa bahasa Inggris itu dijadikan sebagai bahasa internasional. Bahkan bahasa Inggris juga dijadikan sebagai bahasa global. Apa perbedaan dari kedua itu? Perbedaan bahasa internasional dan bahasa global. Jadi dari seluruh negara di dunia ini pastinya mereka memiliki bahasa mereka masing-masing atau biasa disebut sebagai mother tongue. Nah, dari dulu orang-orang dari seluruh dunia atau dari setiap negara, mereka sudah sering berpergian ke negara-negara lain atau negara-negara tetangga bahkan. Nah, jadi dari situ ketika mereka ingin berinteraksi, tentunya mereka membutuhkan satu bahasa yang sama ketika mereka ingin berinteraksi. Karena untuk menghindari kesalahpahaman di antara mereka, ya pastinya ada itulah munculnya bahasa internasional. Nah, bagaimana dengan bahasa global? Dari bahasa internasional itu kemudian merambat ke seluruh negara. Ada lebih dari 2 negara. Yang namanya internasional ada interaksi dari 2 negara. Kalau global berarti lebih dari 2 negara. That's why ada satu bahasa yang digunakan oleh banyak negara. Itulah kenapa menjadi bahasa global. Ada beberapa faktor yang menyebabkan bahasa Inggris itu menjadi bahasa global. Apa aja sih? Nah, pertama faktor kerajaan kolonial Inggris. Jadi dulu Inggris telah menjajah beberapa negara seperti Australia, Singapura, dan bahkan Amerika Utara dan negara-negara lainnya. Pada saat menjajah, koloni Inggris tetap menggunakan bahasa mereka ketika ingin berinteraksi atau bahkan mengatur alur perdagangan mereka dengan menggunakan bahasa Inggris. Nah, tidak sedikit dari negara-negara bekas jajahan Inggris, mereka sekarang menggunakan bahasa Inggris itu bahkan menjadi mother tongue mereka. Itulah kenapa salah satu faktor yang menjadi salah satu faktor kalau bahasa Inggris itu menjadi bahasa universal. Faktor kedua, faktor keluasan bahasa Inggris Amerika Serikat. Nah, dari situ setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua, Amerika Serikat melakukan perdagangan memperluas perdagangannya di beberapa negara. Dari perluasan perdagangan tersebut, Amerika Serikat menggunakan bahasa Inggris. Dengan demikian, perluasan bahasa Inggris dari Kerajaan Britania semakin meluas karena Amerika Serikat. Dan yang ketiga, faktor hiburan atau musik maupun film. Nah, saat ini bahkan anak-anak muda di negara kita menikmati musik-musik atau film-film dari bahasa Inggris yang diproduksi oleh Amerika Serikat misalnya. Nah, dari situ juga yang menyebabkan bahasa Inggris itu sebagai bahasa global dan banyak diminati oleh banyak orang di seluruh dunia ini. Faktor keempat adalah faktor bisnis dan perjalanan. Nah, semakin kamu bisa menggunakan bahasa lain untuk berkomunikasi, maka peluang bisnis kamu juga bisa semakin meluas. Misalnya bahasa Inggris. Ketika kamu ingin memperluas bisnismu, tentunya kamu perlu menjangkau banyak orang di seluruh dunia atau di negara-negara lain, atau nggak usah jauh-jauh deh, di negara tetangga. Nah, tapi tentunya yang bakal membuat kamu lancar berkomunikasi dengan warga-warga setempat yaitu bahasa. Nah, dengan bahasa Inggris kamu bisa memperlancar bisnis kamu juga. Dan selanjutnya yaitu
faktor teknologi. Don't you realize that kalau beberapa teknologi atau maupun di komputer, handphone, dan lain sebagainya itu semua softwarenya atau program-programnya itu kita menggunakan bahasa Inggris. That's why kenapa bahasa Inggris itu penting, apalagi orang-orang yang cenderung bidangnya ke IT. Ya pentingnya bahasa Inggris. Faktor lainnya adalah faktor snowball effect. Nah, dari beberapa faktor yang sudah kamu pahami, bisa jadi sejak TK itu sudah mengajarkan bahasa Inggris, atau bahkan orang-orang dewasa yang sudah tidak kuliah masih saja belajar bahasa Inggris. Karena kenapa? Itu merupakan sebagai salah satu faktor kebutuhan. That's why kenapa mereka belajar bahasa Inggris. Ya seperti teknologi tadi ataupun bisnis, kepentingan bisnis. Faktor terakhir, karena bahasa Inggris itu lebih mudah dipelajari. Bahasa Inggris itu mudah dipelajari jika dibandingkan dengan mempelajari bahasa-bahasa lainnya, seperti bahasa-bahasa di negara-negara Eropa, misalnya Itali, Prancis, dan lainnya. Nah, selain dari perubahan bahasanya ketika tensisnya berubah atau perubahan waktu, tapi juga maknanya yang berubah. Misalnya di dalam bahasa Indonesia, rumah diartikan sebagai bangunan yang kita tinggali. Tapi beda arti di Itali. Kalau rumah itu berarti perempuan atau gender perempuan. Sedangkan buku itu benda yang kita baca biasanya. Tapi kalau di Prancis itu, buku itu berarti gender laki-laki. Nah, that's why bahasa Inggris itu lebih mudah dipahami oleh banyak masyarakat di negara-negara dunia seperti itu. Nah, itulah kenapa alasan bahasa Inggris itu menjadi bahasa internasional atau bahasa global. Selain politik, karena penyebarannya dari hiburan, teknologi, atau memperluas bisnis. Dan juga tentunya karena mudah dipelajari. Karena mudah dipelajari, you gabung .0 English Course. Di situ kamu juga akan belajar dan dibimbing oleh tutor-tutor yang berpengalaman dan bersertifikat TOEFL ataupun IELTS. Oke, cukup sekian untuk video kita kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kamu. .0 English Course, everyone can start from zero.